Halo semuanya, di video kali ini aku akan membahas alur cerita drama Not Others. Langsung aja kita mulai. Jinhee menghentikan penculikan anak. Ia langsung melaporkan penculikan tersebut ke polisi. Ibu anak tersebut memukuli wanita itu. Ia marah karena anaknya diambil wanita yang dianggap penculik oleh Jinhee. Jinhee menghentikan ibu tersebut agar tidak terus-terusan memukuli wanita itu. Ibu tersebut menuduh Jinhee terlibat dengan wanita itu dan ingin memukuli Jinhee. Tiba-tiba ada seorang wanita dari belakang yang menarik rambut ibu tersebut. Wanita tersebut adalah ibunya Jinhee yang datang untuk membela putrinya. Ibu Jinhee berkata ibu macam apa yang mengejar penculik anak alih-alih menjaga anaknya sendiri. Kau tidak peduli jika anakmu dalam bahaya. Wanita yang diduga penculik anak menunjukkan tubuh anak tersebut yang disiksa oleh ibunya sendiri. Jinhee berkata wanita itu sering melaporkan penyiksaan itu dan polisi hanya mampir. Ia kesal dengan sikap polisi. Ibu Jinhee berkata itu bukan yurisdiksi mereka. Jinhee bertanya bagaimana ibunya bisa tahu anak itu disiksa. Ibu Jinhee menjawab dia mengabaikan anaknya untuk melampiaskan kemarahannya. Jinhee berkata wanita yang ia kira penculik adalah tetangga anak tersebut. Ibu Jinhee berkata orang asing seringkali lebih baik daripada keluarga. Jinhee diskors dari pekerjaannya karena ia memberi bantuan pada polisi. Ia berkata melihat catatan kinerja dan nilai ujian yang bagus, karena itulah ia meloloskan orang tersebut. Ia tidak tahu pekerjaan ayah dari orang tersebut. Ia berkata ia tidak salah. Atasan berkata Jinhee ditegur untuk menenangkan media. Jabatannya diturunkan dan dipindahkan ke kantor lain. Jinhee pulang ke rumah dengan membawa barang-barang dari kantornya. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat ibunya. Ibu Jinhee seperti tidak melakukan apapun. Ia mengajak temannya Taecyeong untuk bertemu. Taecyeong mengira Jinhee sedih dan kesal karena dia diskors. Ternyata Jinhee memikirkan kelakuan ibunya saat tadi di rumah. Taecyeong menyuruh Jinhee untuk memelankan suaranya karena orang-orang melihat mereka. Saat di bus mengerem tiba-tiba. Seorang siswa SMA kehilangan keseimbangan dan mengenai kepala Jinhee. Saat turun, siswa SMA tersebut mengejek Jinhee. Karena siswa SMA tersebut, Jinhee teringat dengan ibunya yang nakal sewaktu SMA. Ibunya melahirkan ia saat masih SMA. Ibunya bergaul dengan anak-anak nakal dan berpacaran dengan kakak temannya. Pacarnya tidak mau bertanggung jawab dan pindah ke sekolah lain. Ibunya selalu bersamanya, dan ialah satu-satunya teman sekamar ibunya. Orang mengira Jinhee adalah adik laki-laki ibunya karena ia tomboy. Selain itu, ia tidak pernah melihat ibunya bersama orang lain. Dan ia pun berkata kenapa ibunya hidup seperti itu. Jinhee telat bangun. Ia lupa ia sudah dipindahkan ke kantor lain. Ia tidak memberitahukan ibunya ia diskors. Ia berkata ia sedang libur. Ada seorang pria yang sedang bersepeda. Ibu Jinhee merasa aneh karena ia terus kehilangan celana dalamnya. Jinhee datang dan memarahi ibunya agar jangan menyatukan pakaian yang berwarna dan yang putih. Ibu Jinhee berkata Jinhee tidak peduli dengan tagihan air dan listrik mereka. Mereka berdua sibuk berselisih untuk masalah mencuci pakaian. Dan tiba-tiba celana dalam Jinhee terlempar keluar dan jatuh di atas helm pria yang sedang bersepeda. Pria tersebut pun berhenti dan ingin mengambilnya. Ia adalah Eun Jae-won. Jinhee cepat-cepat meminta pria tersebut untuk jangan melihat benda yang ada di atas helmnya. Dan ia meminta untuk letakkan saja di samping. Ia akan mengambilnya sendiri dan minta maaf pada pria tersebut. Jinhee pun turun ke bawah karena ibunya tidak mau. Dan ibunya berkata itu adalah celana dalam Jinhee. Jinhee turun dan bertemu pria tersebut. Jinhee terkejut dan langsung memberi hormat pada pria tersebut. Jae-won berkata Jinhee belum berubah. Jinhee berharap Jae-won tidak bekerja di lingkungan ini. Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan atasannya. Ia akan dipindahkan ke kantor polisi yang terdekat dari rumahnya. Jinhee sibuk memantau di mana Jae-won bekerja dan berharap dia tidak bekerja di lingkungan ia tinggal. Ia melihat Jae-won keluar dari kantor polisi di lingkungan ini. Ia teringat saat mereka dulu. Jinhee berkata alasan ia menjadi polisi agar ia bisa melindungi keluarganya. Jae-won memarahi Jinhee bagaimana bisa seorang polisi berkata seperti itu. Karena uang kuliah dan gaji polisi berasal dari uang masyarakat yang membayar pajak.
Ibu Jinhee bekerja sebagai terapis di klinik ortopedi yang selalu mendengarkan curhatan pasien. Ia sebenarnya tidak sanggup mendengarkan curhatan pasien, tapi ia menahannya. Jinhee menemui atasannya. Ia berkata ia baik-baik saja dipindahkan kemanapun asal bukan di divisi patroli usuk. Atasan berkata itu dekat dengan rumah Jinhee dan hanya perlu bertahan di sana selama setahun. Atasan berkata ada divisi lain di lingkungan yang sama. 어딘데요? Namun divisi itu lebih kecil dari divisi patroli usuk. Jinhee menjawab tidak masalah, ia hanya setahun di sana. Atasan berkata Jinhee akan menyesalinya. Jinhee berkata ia sama sekali tidak menyesalinya. Never. Jinhee datang bekerja ke Polsek Namcheon. Saat ia masuk tidak ada yang memedulikannya. Ia memperkenalkan dirinya, 김진희 경입니다. tapi tidak ada juga yang memedulikannya. Petugas wanita menunjukkan meja Jinhee. Jinhee bertanya apa hanya ada 3 petugas di tim 2. Petugas wanita itu menjawab ya, apa ada masalah? Jinhee menjawab ia merasa mereka kekurangan petugas. Petugas lainnya menjawab 2 petugas lainnya dipecat. Mereka berdua dikirim ke pedesaan karena seseorang. Petugas wanita itu menjelaskan seseorang dari kantor polisi melaporkan mereka dan menulis surat karena tidak cukup menangani laporan penyiksaan anak. Dia bahkan mengganggu divisi patroli usuk saat mereka tidak ada hubungannya dengan kasus itu. Dia bahkan menyatakan nama dan pangkatnya adalah Kopral Kim Jinhee. Jinhee teringat kejadian beberapa hari yang lalu, saat ia melaporkan kejadian anak yang disiksa oleh ibunya. Ia harus membuat keributan agar orang yang bertanggung jawab merasa harus melakukan sesuatu. Ia pun menyesali perkataannya yang meminta pada atasannya untuk dipindahkan ke sini. Ibu Jinhee masuk ke kamar Jinhee. Tiba-tiba ia melihat ada kotak dan memeriksanya. Ia menelepon ke kantor Jinhee. Taekyong menelepon Jinhee untuk memberitahukan bahwa kepala polisi di Namcheon adalah Jaewon. Jinhee tidak mengerti maksud Taekyong. 부장님 오셨어요. Hingga ia melihat sendiri Jaewon ada di depannya sebagai kepala polisi Namcheon. Ia langsung memberi hormat pada Jaewon. Jinhee datang menemui Jaewon. Jaewon meminta Jinhee untuk menurut pada perintah atasan dan jangan membuat kekacauan di sini. Jangan membuat anak buahnya dipecat secara tidak hormat. Ia juga berkata Jinhee jangan bertingkah di sini. Jinhee minta maaf atas kasus penyiksaan anak. Itu bukan salahnya. Jaewon berkata di sini juga tidak ada yang salah. Jinhee pulang ke rumah. Ia stres dan mengajak ibunya untuk minum karena ia tidak peduli dengan hari esok. Ibu Jinhee menyuruh Jinhee untuk menceritakannya secara detail. Jinhee berkata putra Pak Kepala bekerja di kantor pusat. Dia kandidat untuk promosi, namun ia tidak tahu dia putra Pak Kepala. Ibu Jinhee marah karena putrinya tidak menganggapnya ada dan tidak memberitahukan bahwa Jinhee sudah diskors. 마지막 기회다. 말해라. Ia berkata ini kesempatan terakhir Jinhee untuk mengatakan padanya. Ibu Jinhee melempar kartu identitas Jinhee. Penasaran dengan cerita selanjutnya? Jangan lupa saksikan episode selanjutnya.